Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Sari Oktaria bersama rekan-rekan saya, Bunga Jasmine, Hania, Putri Hanif, Randy Ramadan, dan Yovilius Yanmahe. Kami akan menjelaskan mengenai surat resmi dan surat tidak resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjabarkan pengertian surat resmi dan surat tidak resmi. Pengertian surat yaitu surat merupakan suatu sarana komunikasi tertulis. Menurut Suprapro, ditinjau dari sifat isinya, surat adalah jenis karangan paparan karena di dalamnya si pengirim mengemukakan maksud dan tujuan atau menjelaskan apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Ditinjau dari wujud penuturannya, surat merupakan pencapaian atau dialog yang tertulis dari suatu pihak kepada pihak penerima. Selanjutnya, ditinjau dari fungsinya, surat adalah komunikasi atau informasi antara si pengirim dan si penerima yang berwujud tulisan dalam kertas atau yang lainnya. Official letter atau surat resmi merupakan surat yang ditulis dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan formal terhadap pihak tertentu. Beberapa di antaranya adalah perorangan, perorganisasi, lembaga maupun instansi dalam mencakupi syarat komunikasi secara resmi. Sebaliknya, surat tidak resmi adalah surat yang dipakai dalam kondisi tidak resmi, seperti mengirim surat kepada keluarga, teman, atau sahabat. Penulisannya juga non-formal dan disesuaikan dengan kebutuhan penulis saat itu. Fungsi surat. Fungsi utama surat adalah sebagai alat komunikasi tertulis. Kemudian, menurut Sucipto dan Solehan, surat berfungsi sebagai alat komunikasi, alat bukti tertulis, alat bukti historis, alat pengingat, duta organisasi, dan pedoman kerja. Pendapat lain tentang fungsi surat dikemukakan oleh Jane White dalam Hara-Hardy tahun 2008. Ia mengatakan bahwa fungsi surat itu adalah sebagai berikut. Sebagai alat dokumentasi tertulis, sebagai duta institusi dan duta penulisan, sebagai medium komunikasi dan interaksi, sebagai otak tata usaha dalam perkantoran, dan sebagai barometer kemajuan institusi. Fungsi surat resmi. Secara umum, surat resmi mempunyai fungsi dan tujuan penulisan yang tidak dapat ditemukan pada jenis surat lainnya. Berikut ini beberapa fungsi dari surat resmi. Yang pertama, sebagai bukti otentik atau tertulis dalam bentuk dokumen yang mampu dipertanggungjawabkan dan dipercaya. Yang kedua, alat bagi penerima surat yang ditulis bagi pihak perorangan, lembaga, maupun organisasi. Hal tersebut menyebabkan surat resmi harus rajin didokumentasikan supaya tersimpan dengan baik ketika dibutuhkan di masa depan. Yang ketiga, sebagai bukti kronologis maupun historis. Yang keempat, sebagai sarana pemberitahuan atau memberikan informasi seputar hal-hal tertentu yang ingin disampaikan dari pihak itu kepada pihak lainnya, seperti gagasan atau pemikiran. Yang kelima, sebagai pedoman kerja ketika melaksanakan suatu kegiatan, di mana isinya tidak terbatas pada langkah-langkah menjalankan suatu pekerjaan. Yang keenam, sebagai bukti tertulis hitam di atas putih, terutama dalam surat-surat perjanjian. Yang ketujuh, sebagai alat pengingat karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. Yang kedelapan, sebagai bukti sejarah seperti pada surat-surat tentang perubahan dan perkembangan suatu instansi. Yang selanjutnya, sebagai pedoman kerja seperti surat putusan atau surat instruksi. Yang terakhir, sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Fungsi surat tidak resmi. Yang pertama, sebagai media mengungkapkan perasaan, contohnya rasa rindu kepada orang tua, pacar, atau sahabat. Yang kedua, sebagai sarana dalam menyampaikan ide dan gagasan. Yang ketiga, mewakili diri penulis dalam menyampaikan pesan kepada pihak terkait. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk belajar dan mengembangkan kemampuan dalam menulis serta berbahasa. Berikut adalah ciri-ciri surat. Yang pertama, surat resmi. Menggunakan bahasa resmi dan baku berdasarkan kaidah bahasa Indonesia serta ejaan yang disempurnakan EYD. Pemakaian terlihat dari frasa, kosakata, sampai penataan bahasa. Ditulis dengan bahasa yang eksplisit, disusun berdasarkan kebahasaan yang singkat, jelas, padat, efektif, dan isinya mudah dipahami. Berbentuk full block atau semi block. Membutuhkan kop surat dari pihak yang menulis dan mengirimkan surat tersebut. Mencantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat surat, serta lampiran yang bersifat opsional. Sistematis dan disusun berdasarkan aturan baku. Yang kedua, surat tidak resmi. Bahasa tidak harus baku, menyesuaikan kebutuhan dan selera penulis. Tidak menggunakan kop surat, tidak memakai nomor surat,
Salam pembuka dan penutup sifatnya non-formal. Dan terakhir, format cenderung bebas. Terima kasih. Syarat surat yang efektif. Surat dapat dikatakan baik dan efektif apabila si penerima surat dapat dengan tepat memahami isi surat yang diterimanya sesuai dengan maksud si penulis surat. Oleh karena itu, surat yang baik harus memiliki kriteria benar, jelas, lengkap, baik, bersih, rapi, tertib, dan sopan. Menurut Daeng Nurjamal dan Warta Sumirat, penuntun perkuliahan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, surat tersebut harus memenuhi syarat berikut. 1. Bahasanya singkat dan tidak bertele-tele dan jelas. 2. Mengikuti aturan penulisan yang baik dan benar. 3. Menggunakan pola surat yang benar. 4. Pesan surat disampaikan dengan benar, jelas, sopan, dan simpatik. 5. Tampilan rapi dan bersih, terhindar dari coretan dan hapusan yang tidak perlu. Jenis-jenis surat resmi dan surat tidak resmi. Yang pertama, surat resmi, contohnya surat pemberitahuan, surat perintah, surat permintaan atau permohonan, surat peringatan dan teguran, surat susulan, surat panggilan, surat pengantar, surat keputusan, surat perjanjian, dan surat penawaran dan pesanan. Jenis surat pribadi atau surat tidak resmi, seperti surat untuk sahabat, surat untuk pasangan, surat undangan ulang tahun untuk teman, dan yang lain sebagainya. Struktur surat yang pertama adalah kop surat. Kepala atau kop surat adalah bagian teratas yang akan Anda temui atau buat pada surat resmi. Adapun struktur dari kop surat ini harus mengandung beberapa hal berikut ini. Yang pertama, logo atau lambang lembaga atau instansi jika ada. Yang kedua, nama instansi, lalu ada alamat instansi, nomor telepon, faksimail atau email. Kemudian, jika surat tersebut dari perusahaan, bisa ditambahkan macam usaha, bidang kegiatan, atau nomor izin usaha. Fungsi dari kop surat ini adalah untuk penanda nama dan alamat kantor instansi, memberi informasi tentang bidang usaha, jenis kegiatan, dan sebagai sarana pengenalan lembaga pada halayak. Contoh kop surat ada pada gambar di bawah. Tanggal surat. Penulisan tanggal diperlukan untuk memberikan keterangan mengenai waktu penulisan surat dan sebagai informasi tambahan bagi penerima. Tempat dan tanggal surat adalah keterangan yang menjelaskan lokasi serta kapan ditulisnya surat tersebut. Apabila lokasi penulisan surat sudah tercantum dalam kop surat, maka tidak perlu ditulis kembali, cukup tanggalnya saja. Lokasi penulisan tempat dan tanggal surat umumnya berada di pojok kanan atas sejajar dengan nomor surat. Nama tempat ditulis mendahului tanggal surat. Penulisan nama tempat dan tanggal dipisah dengan tanda koma dan diakhiri dengan tanda titik. Yang selanjutnya adalah nomor surat. Setiap instansi maupun lembaga sudah pasti menuliskan nomor surat menggunakan angka dan huruf. Fungsi dari nomor surat adalah memudahkan pihak lembaga atau instansi pengiriman dalam mengetahui surat yang keluar dalam 1 bulan. Sebagai catatan, untuk arsip surat resmi memiliki nomor surat. Setiap lembaga biasanya memiliki sistem penomoran surat masing-masing. Penomoran mempermudah pencatatan dan kategorisasi administrasi arsip surat. Dan yang selanjutnya adalah lampiran dan perihal. Lampiran surat merupakan dokumen tambahan yang dilampirkan ke dokumen surat utama. Lampiran biasanya berisi dokumen pendukung yang menguatkan dokumen utama seperti daftar kegiatan, surat pendukung, dan lembaga lainnya. Laporan keuangan lebih mendetail. Terkadang, sebagai surat akan menautkan lampiran, yaitu dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung keluarnya surat resmi tersebut. Hal tersebut merupakan maksud atau tujuan singkat yang memuat perkara dibuat surat. Dan yang selanjutnya adalah alamat. Tujuan alamat adalah kepada siapa ditujukan surat resmi tersebut. Penulisannya singkat saja, karena alamat lengkap tujuannya biasanya dicantumkan pada sampul surat. Kata kepada yang sering kita lihat dalam penulisan alamat surat agar efektif tidak perlu lagi digunakan. Tanpa digunakannya kata kepada pun alamat surat yang dimaksud sudah jelas. Dalam hal itu cukup digunakan frasa yang terhormat yang disingkat YTH, diakhiri tanda titik.
singkatan kata atau kata untuk gelar akademis, pangkat, dan jabatan. Pada penulisan alamat surat tidak perlu diawali dengan kata sapaan Bapak atau Ibu karena gelar akademis dan pangkat itu sudah merupakan penghargaan kepada orang yang akan dikirimi surat. Salam pembuka. Yang selanjutnya adalah salam pembuka berisi salam dan kata-kata pembukaan yang mengawali isi suatu surat resmi. Disusun memakai bahasa yang baku, formal, dan tergolong formal. Salam pembuka adalah kata sapaan di awal surat. Kata sapaan yang bisa digunakan adalah dengan hormat, diikuti dengan tanda bacaan koma. Yang selanjutnya adalah isi surat. Di dalam isi surat resmi terdapat beberapa bagian yang harus ada, yaitu pembuka bagian, bagian inti, dan bagian penutup. Penjelasannya adalah pembuka kalimat berfungsi untuk mengantarkan pembaca sebelum masuk pada inti pembahasan. Di dalam pembuka surat juga dapat berisi tentang rujukan inti masalah yang akan disampaikan kepada penerima surat. Yang kedua adalah isi pokok. Bagian isi ini biasanya berisi tentang maksud, tujuan, atau keinginan pembuat surat dalam membuat surat. Penyampaian pada bagian ini juga harus jelas, tidak boleh bertele-tele dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah penutup. Bagian penutup, surat berisi tentang penegasan kembali, seperti simpulan, harapan, dan juga ucapan terima kasih. Penutup menandai bahwa uraian pokok yang ingin disampaikan melalui surat sudah selesai. Dan yang selanjutnya adalah salam penutup. Adanya salam penutup maupun merangkum rasa hormat dan kesopanan ketika berkomunikasi memakai surat resmi sebagai pelengkap dari salam pembuka yang sudah disampaikan di awal surat. Salam penutup ini berisi beberapa kata yang pada umumnya digunakan untuk menambah kesantunan dalam menyelesaikan komunikasi. Dan yang selanjutnya adalah tanda tangan pengirim. Menuju bagian akhir, pengirim perlu mencantumkan nama terang dan tanda tangan. Hal ini menunjukkan penutup resmi dari surat yang akan dikirimkan. Surat dinas akan dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang seperti pemegang pimpinan suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Di bawah nama penandatangan dicantumkan nama jabatan sebagai identitas penandatangan tersebut. Beberapa lembaga mewajibkan untuk mencantumkan nomor pegawai pada bagian ini. Yang selanjutnya adalah tembusan. Beberapa jenis surat resmi menangkap pengiriman surat menuju beberapa pihak tertentu. Kondisi ini tentu lebih efektif jika pengiriman ingin beberapa penerima mampu mengetahui informasi tersebut. Penembusan merupakan bagian suatu yang dipakai untuk menunjukkan adanya pihak atau orang lain yang juga menerima surat tersebut selain penerima surat. Atau jika surat tersebut perlu diketahui juga oleh pihak lain yang mendapati tembusan surat tersebut. Perbandingan surat resmi dan surat tidak resmi. Yang pertama, surat resmi. 1. Menggunakan bahasa atau kalimat baku. 2. Menggunakan bentuk standar surat resmi. 3. Memakai nomor surat. 4. Memakai kop atau kepala surat. 5. Memakai stempel atau cap. Surat tidak resmi. 1. Tidak menggunakan bahasa baku. 2. Menggunakan bentuk bebas tergantung dari penulis surat. 3. Tidak memakai nomor surat. 4. Tidak memakai kop atau kepala surat. 5. Tidak memakai stempel atau cap. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.